حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. Berzikirlah kalian kepadaku, aku pun berzikir pada kalian. Allahu Akbar. Arifin ulang. Berzikirlah kalian kepadaku, aku pun berzikir pada kalian. Bunda, ayah, sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah, kalau Al-Quran, hadis kita baca, itu yakin betul kita dan dimaknai, dihayati, disadari. Ini kalam Allah, ini kalam Nabi. Jadi bukan sekedar lewat, bukan sekedar bacaan. Ini mukjizat. Baca seakan Allah bicara dengan kita. Baca hadis seakan Rasul bicara dengan kita. Berzikirlah kalian kepadaku, aku berzikir pada kalian. Allahu Akbar. Kita sebut nama Allah, Allah sebut nama kita. Kita banggakan Allah, Allah banggakan kita. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Bahagia dong kita bisa menyebut nama Allah. Lebih bahagia lagi pencipta langit bumi yang mengatur alam semesta, bilion-bilion galaksi tunduk dalam iradah kudrahnya. Dia menyebut-nyebut nama kita. Dalam hadis qudsi, dengarkan, Rasulullah SAW menyampaikan, Allah berfirman, hadis ini sahih Bukhari Muslim, tak kalah hambaku mendekatiku dengan berdiam, aku mendekatinya dengan berjalan. Tak kalah hambaku mendekatiku dengan berjalan, aku mendekatinya berlari. Ana ma'afdi dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Jadi tidak hanya di hati, tidak hanya di lisan. Zikir lisan lebih utama daripada tidak berzikir sama sekali. Bahkan zikir lalai lebih baik daripada tidak berzikir. Paham bunda? Zikir lalai, dia pegang tasbih sambil nongkrong depan TV. Itu zikir lalai. Pegang tasbih jalan di mall. Itu zikir lalai. Itu lebih baik pada tidak sama sekali. Arifin bawa tasbih terus. Sengaja tidak dibawa di sini. Simpan di tas. Karena diminta terus. Ini tasbihnya Ustadz, bagus, bagus. Tadi naik di sini sudah ada yang mesen. Ustadz, tolong bajunya tinggalin buat saya. Allah, request ya Allah. Ibu-ibu kemarin ngejar surban. Pak Ustadz, tolonglah surbannya Pak Ustadz. Ini saya hamil. Ini Ustadz nunjuk ke perut. Masya Allah, apa hubungannya surban dengan perut? Ibu itu luar biasa mujahadahnya. Arifin pura-pura gak mau denger. Orang mau ceramah diminta. Begitu pulang ditungguin di depan mobil. Nah, ibu yang ambil lagi nih. Pak Ustadz, ini yang pengen bukan saya. Ibu sudah berubah. Jadi bukan ibu tuh yang ingin, ini yang pengen. Ibu maaf ya, Ustadz ada ceramah lagi satu acara, biar pakai surban dulu. Ibu itu luar biasa jihadnya, sudah bukan lagi mujahadah lagi tapi jihad. Begitu masuk mobil, tangan ibu itu masuk sebelum ditutup pintu mobil. Tolonglah Ustadz, tolonglah.
Tuh, begitu dapat, ibu lari nggak mengucapkan terima kasih lagi. Saking bahagianya. Allahu Akbar walillahil. Begitulah kalau kita minta sama Allah. Begitu kalau minta sama Allah. Allah suka banget dengan hamba yang terus berdoa, terus berzikir, terus sholat, terus ibadah, terus puasa. Allah suka banget. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbu du'al mulahin. Allah tuh jatuh cinta pada melihat hambanya yang taat, hatta binawafil, yang mencuri hatinya Allah. Sehingga hatinya hatiku, kata Allah, matanya mataku, telinganya telingaku, apa yang terlintas Allah penuhi. Apalagi kalau dia meminta. Arifin ulang, yang terlintas Allah penuhi, apalagi kalau dia minta. Surah Fusilat ayat 30, 31, 32. Allahu Akbar walillahil hamd. Lihat ayatnya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Yang menjadi kebutuhannya, yang terlintas dalam pikirannya, apalagi kalau dia berdoa. Ibu punya anak yang soleh luar biasa, kayak imam kita. Mana? Sepul Jamil. Oh, sudah jalan. Itu luar biasa anak ini, soleh sekali, pinter, taat, bahkan selalu mengambil inisiatif menyenangkan ibu. Lalu karena dia sangat luar biasa, anak ini baiknya, solehnya, cerdasnya, tidak nakal. Ibu lihat anak ibu ini, sepatunya sudah mulai ada yang sobek-sobek, padahal dia nggak minta. Nah, gantilah sepatu ini yang baru. Tuh, padahal dia nggak minta, karena ibu sayang sekali sama dia. Ibu paksa, udah ini aja, ayolah nak, coba. Begitu jalan ke toko sepatu, anak tuh baru melihat, ambil, coba, ini, mau ini. Padahal baru lihat dia baru lihat. Ayo, ambil ini. Ini sekalian, kaos kakinya, ini nak, yang lebih bagus nak. Tuh, Allahu Akbar walillahil. Yang terlintas. Apalagi kalau dia berdoa. Makanya ayat doa itu setelah saum, Al-Quran, doa. Wa idza sa'alaka itu setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian syahrul ramadana unzila fihi al-Quran, baru wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Baru doa. Makanya doa orang dalam keadaan berpuasa mustajab, doa orang membaca Quran mustajab. Karena lisan yang banyak membaca Quran, lisan yang banyak berzikir, lisan yang banyak bicara dakwah, kebaikan, lisan yang tidak berdusta, tidak ghibah, tidak makan yang haram, lalu dari lisan ini dia berdoa, wangi lisannya, dicium wangi mulutnya oleh para malaikat, diaminkan para malaikat, dan doanya mustajab. Ini hobinya ngomongin orang, gimana diijabah? Nih kerjaan bapak-bapak ini, rajin ngaji tapi ngomongin orang juga rajin. Bapak-bapak nih, betul bu, terutama kalau kumpul di arisan nih. Ya, ini nih yang suka nonton infotainment nih, 1 jam nongkrongin aib rumah tangga orang. Dasar bapak-bapak. Ya, kadang-kadang pagi-pagi beli sayur ngomongin tetangganya. Dasar bapak-bapak, dosa. Kadang-kadang di majelis taklim dengar ceramah 1/2 jam ngomongin orang 1 jam. Dasar bapak-bapak.
Kadang-kadang di majelis taklim yang diomongin ustadznya lagi. Iya, nih, tuh ustadz kawin lagi itu dia. Astagfirullahaladzim. Kalau ibu-ibu kan hobinya sepak bola. Bunda, Nanda ngomong ini didengar anak kecil, protes dia. Ustadz kebalik. Coba Nanda ulang ya. Mulut ini kalau banyak baca Al-Quran, banyak berzikir, mulut nih banyak bicara yang baik, benar, jujur, sopan, santun, mulia, tidak kasar, tidak sombong, tidak dusta, tidak gibah, tidak maksiat, tidak makan yang haram. Ada 5 poin. Lalu dia berdoa, tajam lisannya. Inna sanulqi alaika qaulan saqila. Sudah rajin sholat malamnya, membaca Quran, zikirnya kuat, tidak makan yang haram, bicaranya selalu baik, dia berdoa qaulan saqila. Kalau dia berdoa diijabah, kalau dia bicara hikmah, dan kalau dia ngomong didengar. Kalau dia berdoa diijabah, kalau dia bicara hikmah, kalau dia ngomong didengar. Ayah yang rajin tahajudnya, baca Qurannya, zikirnya, salawatnya, tidak berdusta, tidak gibah, tidak makan haram, lalu dia ngomong, anaknya dengar. Pemimpin kalau kuat baca Qurannya, kuat salat malamnya, kuat zikirnya, kuat salawatnya, tidak berdusta, dia tidak makan yang haram, dia ngomong, rakyatnya akan dengar. Pasti pemimpin itu banyak hikmah lisannya. Ibu kuat tahajud, kuat baca Quran, kuat zikir, kuat selawat, tidak dusta, tidak gibah, tidak makan yang haram, ngomong, suami penuhi. Pah, cincin, iya, pah, kalung, iya, tuh, tolong rahasiakan ini ilmu pelet yang luar biasa. Begitu pula suami yang kuat tahajudnya, kuat baca Qurannya, kuat zikirnya, kuat selawatnya, tidak berdusta, tidak ngomongin orang lain, tidak maksiat, tidak makan yang haram. Kalau ngomong, istrinya dengar. Mah, papa ingin nikah lagi. Iya, Pak. Tuh. Kenapa suami-suami dilawan oleh istrinya? Ini rahasianya. Karena suami itu pasti malas tahajud. Betul, Bu? Allah aja nggak dia dengar, Allah aja nggak dia nggak penting. Bagaimana dijadikan orang penting dia? Ikhwah, orang yang tahajud itu menjadikan Allah segala-galanya baginya. Penting banget tahajud itu. Berarti Allah baginya penting. Maka orang yang mementingkan Allah, Allah jadikan dia orang penting. Makanya peristiwa penting semua terjadi tengah malam. Lailatul Qadar kapan? Isra Mi'raj kapan? Nuzul Quran kapan? Salat utama kapan? Turunnya surah Al-Mu'min ayat 60. Berdoalah pasti ku ijabah kapan? Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Laila artinya malam. Makanya kalau ada wanita bernama Laila artinya wanita yang gemar bangun sholat malam. Makanya namanya dalam hadis qudsi Nur. Tidak hanya perempuan, laki pun bisa, malah boleh jadi bukan perempuan. Nur Laila adalah hamba Allah yang beribadah tengah malam sehingga bercahaya sampai ke langit. Bu, ayah, bunda, abang, kita melihat bintang-bintang tengah malam, indah bintang itu. Ketahuilah, para malaikat yang di langit juga melihat ada bintang-bintang di bumi. Siapa mereka? Penikmat tahajud. Kan nujum bil lail. Malaikat-malaikat melihat ada bintang. Wih, di Bandung banyak bintang. Itu qiyamul lail. Ada yang terang bintangnya,
Itu yang tahajudnya jam 2, yang khusyuk 8 rakaat nangis terang dia. Ada yang sedang, itu tahajudnya jam 3, setengah 4. Tapi ada yang bintangnya mau redup, itu tahajudnya pas tahrim, assalatu wassalamu alaik, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu Allahu akbar, walillahil hamd. Itu malaikat melihat, dan malaikat mengenali orang-orang yang suka salat malam. Syaitan jin juga mengenali mana orang yang tidak salat malam. Dari mana? Dari mana Bunda? Dari bekas pipis setan ada di telinganya. Apa sabda Rasulullah SAW? Seandainya diperlihatkan pagi hari orang yang tidak tahajud, akan kelihatan pipis setan di telinganya. Bukan lagi kecium. Kalau kecium sudah jelas, bau sekali. Kelihatan. Bayangkan ada orang yang tiap malam tidak tahajud, kayak apa pipis setan di telinganya.